Shipping industry, ekspor impor. Ekspor impor adalah salah satu subjek pembelajaran yang memberikan gambaran tentang bagaimana hubungan ekonomi dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain, terutama dalam perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Artinya bahwa ada sesuatu yang diperdagangkan, ada benda atau barang yang perlu berpindah dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga muncul kegiatan pengiriman atau jasa pengirim. Fenomena perkembangan industri jasa pengirim barang semakin pesat dewasa ini karena permintaan konsumen yang semakin meningkat, turun mempengaruhi dinamika dalam kegiatan usaha pengiriman barang. Namun perlu diingat juga bahwa ketika perdagangan dilakukan, maka kita butuh untuk melengkapi beberapa dokumen sesuai dengan regulasi kepribadian yang berlaku di Indonesia. Dan inilah yang akan kita pelajari dalam subjek shipping and customs. Industri jasa pengirim, kargo, ekspedisi, logistik, jasa angkut barang, dan sejenisnya mampu memberikan kontribusi yang tidak sedikit pada pendapatan sebuah perusahaan, sehingga tidak heran industri ini kini menjamur. Typing of shipments. Pengiriman shipment secara garis besar ialah proses ekspor atau pengiriman barang yang dilakukan ekspor kepada impor. Pada mulanya metode shipping diidentikan dengan ekspedisi laut, namun kini hanya terbatas pada pengiriman jalur laut saja. Sebab shipping dapat berarti pengiriman barang ekspor dengan makna general, baik melalui laut, darat maupun udara. Berbagai macam jenis barang dapat dikirim melalui jalur ini, dari mulai surat, kendaraan hingga keperluan logistik. Shipping industry. Pengertian shipping dalam bahasa shipping erat kaitannya dengan jenis transportasi yang digunakan. Biasanya selalu dipilih transportasi yang efektif dan efisien agar tidak menghambat kinerja shipping. Sebagai contoh adalah mobil box besar, kapal laut, bahkan kapal udara. Jumlah perusahaan ekspedisi setiap tahun selalu bertambah seperti gambar di atas. Dari tahun 2001 sampai 2005 perusahaan ekspedisi bertambah sekitar 711 perusahaan. Para pelaku industri ekspedisi atau shipping ini biasanya terdiri dari kelompok ekspedisi muatan kapal laut (EMKL), ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU), ekspedisi muatan kereta api (EMKA). EMKL merupakan jasa ekspedisi yang paling banyak dimanfaatkan sebagai sektor industri di Indonesia. Porsi EMKL sekitar 50% dari total industri forwarding expedition. Diusul EMPU 20% dan EMKA 20%, sisanya 10% merupakan jasa freight forwarding. Jasa pengiriman barang ekspedisi memiliki peran penting dalam menunjang kelancaran perekonomian nasional. Pentingnya jasa ekspedisi tercermin pada sarana dalam menunjang distribusi dan transportasi sehingga dapat memperlancar arus barang. Dalam menghadapi globalisasi dan era perdagangan bebas, platform perdagangan online yang sangat pesat membuat peranan perusahaan pengiriman barang mempunyai nilai lebih dalam jasa logistik dan mata rantai distribusi barang semakin lebih penting bagi industri pengiriman barang, karena saat ini perusahaan maupun individu yang mempunyai ketergantungan yang besar terhadap ketepatan pengiriman barang. Selanjutnya, PEB sampaikan ke kantor Bea Cukai pemutusan paling lambat 7 hari sebelum tanggal perkiraan ekspor dan paling lambat sebelum barang ekspor masuk ke kawasan PBN tempat pemutusan. Pengurusan dokumen PEB dapat dilakukan sendiri oleh eksportir atau dapat juga melalui pengurusan jasa kepegawaian PPJK. Petunjuk pengisian PEB. Setiap pemberitahuan hanya perlu
hanya diperuntukkan bagi satu pengiriman dan satu penerima. Setiap pemberitahuan dapat berisi lebih dari suatu jenis barang. Dalam hal ruang untuk datang barang tidak mencukupi, dapat dibuat lembar lanjutan yang hanya berisi data angka 28 sampai dengan 32 dengan diberikan tanda tangan, nama jelas, dan cap perusahaan pada setiap lembar halaman lanjutan. Tatanan cara pengisian data uang dengan angka. Untuk memisahkan angka ribuan diberi tanda titik. Untuk memisahkan angka pecahan desimal diberi tanda koma, dan untuk dua digit di belakang koma. Contoh USD 25.000 untuk penulisan di $25.000 US. 5. Alat ekspor penerimaan atau pembelian dan PPJK harus diisi dengan lengkap dan tidak diperkenankan hanya mencantumkan nomor kotak PO Box. Pada bagian kanan atas lembar pertama, lembar lanjutan dan lembar lampiran harus diisi halaman ke beberapa dari jumlah keseluruhan halaman. Kantor pabean pemuatan diisi nama kantor pabean, diajukan PAB dan diisi kode sebanyak 6 digit sesuai tabel kantor pabean pada kotak yang tersedia. Jenis barang ekspor diisi pada kotak yang disediakan. Cara perdagangan diisi pada kotak yang disediakan. Untuk cara perdagangan biasa, untuk cara perdagangan imbal dagang. Sekian dan terima kasih.